Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku. Nah, kali ini aku itu akan kembali melanjutkan untuk mereview buku Harry Potter. Tapi ini adalah buku yang kedua, Harry Potter dan Chamber of Secret. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Nah, setelah 1 tahun kegiatan pembelajaran di sekolah sihir Hogwarts, musim liburan sudah tiba nih. Seperti tentunya ya, yang namanya liburan itu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena memang ada banyak hal yang akan dilakukan dan direncanakan. Tapi tidak begitu dengan si Harry Potter, di mana dia menghabiskan liburan musim panasnya dengan tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak masih kecil, Harry itu tinggal bersama dengan keluarga bibinya dan dia selalu diperlakukan dengan kejam, tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari bibinya, sehingga wajar saja sih liburan musim panasnya itu buruk. Hari-hari pun berganti. Sampai ketika suatu malam, Harry mendapatkan tamu yang tidak diundang tiba-tiba berada di dalam kamarnya. Tamu yang tidak diundang itu adalah Dobby, si peri rumah. Dobby itu memperingatkan kepada Harry supaya itu tidak kembali ke sekolah karena katanya ada hal yang membahayakan terjadi di sana. Tapi tentu saja ya, Harry itu mengabaikan peringatan dari si Dobby karena kan Hogwarts itu adalah tempat pertama yang benar-benar dijadikan sebagai rumah untuk Harry. Nah, dan untungnya selama sisa musim liburan panas, Harry itu habiskan di rumah keluarga Dursley Dedeburu. Karena Harry pada satu malam itu dijemput oleh Ron, sahabatnya, dan kedua kakak kembar si Ron menjemput Harry di rumah pamannya dengan menggunakan mobil terbang. Nah, selama sisa liburan musim panasnya, Harry itu bersenang-senang di Dedeburu. Tiba saatnya saat keberangkatan ke Hogwarts. Nah, mereka itu bersama berangkat ke London menuju peron 93/4, merupakan tembok gaib yang menuju ke kereta Hogwarts Express yang akan membawa mereka ke sekolah sihir Hogwarts. Ketika semua keluarga Weasley sudah masuk melewati palang 93/4, kinilah giliran Harry dan Ron yang akan masuk. Anehnya di sini mereka itu nggak bisa masuk sehingga menimbulkan keributan di stasiun. Karena nggak bisa masuk, pada akhirnya mereka itu memutuskan untuk berangkat ke Hogwarts dengan menggunakan mobil terbang milik ayahnya Ron. Nah, tidak terjadi masalah di sini, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi masalah terjadi ketika tiba di Hogwarts. Mobil bermasalah dan Ron tidak bisa mengendalikannya, sehingga membuatnya itu menabrak pohon willow yang tumbuh di halaman sekolah. Pohon ini ngamuk dong dan menghancurkan si mobil, tapi untungnya Harry dan Ron sih baik-baik saja ya. Dan oleh karena ini, karena mereka itu datang ke sekolah dengan menggunakan mobil terbang, terus juga menyebabkan keributan dengan menabrak pohon willow, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Sama seperti tahun pertama Harry yang berada di Hogwarts itu, Harry mendapati adanya keanehan. Di tahun keduanya juga terulang hal yang sama, tapi dengan kejadian yang berbeda. Pada dinding Hogwarts itu terdapat tulisan misterius yang ditulis dengan tinta darah yang berbunyi, "Kamar rahasia sudah dibuka, musuh para pewaris waspadalah." Dan sejak tulisan itu muncul, banyak murid-murid Hogwarts yang membantu, termasuk sahabat si Harry sendiri, Hermione Granger, dan juga kucing milik penjaga sekolah, Argus Filch. Nah, menurut legenda dari kamar rahasia bahwa kamar rahasia ini itu didirikan oleh Salazar Slytherin tanpa diketahui oleh pendiri Hogwarts lainnya. Dan katanya ya, kamar ini itu berisi seekor monster
yang bertugas untuk membersihkan sekolah dari murid-murid non penyihir atau Muggleborn. Dan tiba-tiba saja Harry ini dicurigai menjadi pewaris terakhir dari Slytherin, karena kan yang bisa membuka kamar rahasia itu adalah pewaris Slytherin. Kenapa Harry tiba-tiba dicurigai menjadi pewaris dari Slytherin? Itu karena Harry bisa berbicara dengan ular atau Parseltongue, sebuah kemampuan yang sangat jarang dan menakutkan. Dan biasanya orang yang bisa berbicara dengan ular itu sering dikaitkan dengan ilmu hitam, karena Salazar Slytherin juga kan adalah memiliki lidah parse, dia bisa berbicara dengan ular. Itulah kenapa asrama Slytherin itu lambangnya adalah ular. Nah, ternyata ya yang menghuni kamar rahasia itu adalah basilik, makhluk kuno atau ular raksasa yang mematikan. Jika bertatapan secara langsung dengan mata si ular, itu otomatis orang akan mati seketika. Tapi beberapa korbannya itu membatu karena tidak kontak mata dengan si basilik secara langsung, melainkan melalui perantara seperti cermin, air, dan juga kamera. Dan kejadian semakin memuncak saat Ginny Weasley, adik bungsu Ron Weasley, itu hilang dan dikatakan dibawa ke kamar rahasia. Harry dan Ron sendiri itu sudah mengetahui pintu masuk dari kamar rahasia, yaitu berada di kamar mandi Moaning Martell. Moaning Martell ini adalah hantu yang bertempat di kamar mandi. Dulunya dia itu adalah murid dari Hogwarts. Harry, Ron, dan salah satu guru mereka, yaitu Gilderoy Lockhart, guru pertahanan terhadap ilmu hitam, itu masuk ke pintu masuk kamar rahasia. Tapi di sini sayangnya Ron tidak bisa menemani Harry, jadinya Harry datang sendiri ke kamar rahasia. Nah, di sana Harry itu menemukan Ginny sudah tergeletak tidak berdaya, dan juga dia menemukan ada seorang remaja. Remaja itu ternyata adalah Tom Marvolo Riddle, yang merupakan Voldemort, di mana jiwa Voldemort ini itu diawetkan dalam sebuah buku harian ajaib. Nah, buku inilah yang digunakan oleh Tom Riddle untuk mempengaruhi Ginny dan membuka kamar rahasia. Singkat cerita, di sini Harry itu dibantu oleh Fawkes. Fawkes ini adalah burung finik milik Profesor Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts, dan juga pedang Gryffindor. Dia itu berhasil mengalahkan Basilik dan menghancurkan buku harian Tom Riddle. Dan Ginny selamat. Dan sekali lagi di sini Harry itu mencegah si Voldemort untuk kembali berkuasa. Nah, anak-anak yang membantu itu berhasil diselamatkan dengan ramuan Mandrake, dan mereka kembali seperti sedia kala, termasuk Hermione Granger, sahabat Harry. Dan Dobby itu juga udah dibebaskan secara tidak sengaja oleh tuannya. Dan sekali lagi Harry itu menjadi pahlawan dunia sihir. Oke, itu dia review singkat tentang buku Harry Potter part kedua. Semoga kalian suka. Bye bye.